Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Video kali ini adalah seri ke-19, seri belajar P3K, khususnya teknis PGSD, sebagai persiapan menghadapi seleksi P3K tahap kedua. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lebih cocok menggunakan media pembelajaran berupa file PDF atau e-book, bisa menghubungi admin di nomor WhatsApp yang tertera. Terdapat dua e-book. Yang pertama adalah yang berwarna biru, berisi soal dan pembahasan, pengembangan dan prediksi sebagai gambaran persiapan seleksi P3K tahap kedua. Total 554 soal dalam 261 halaman. Kemudian yang berwarna merah adalah e-book tryout untuk PGSD atau guru kelas SD juga. Berisi 7 paket tryout untuk latihan, totalnya adalah 700 soal. Soal dan jawaban dibuat secara terpisah, jadi memudahkan untuk latihan dan mengukur kemampuan hasil belajar Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Sebuah mobil yang menggunakan aki sebagai sumber energi sedang melaju. Urutan perubahan energi yang terjadi pada mobil adalah yang manakah perubahan energi yang tepat yang terjadi pada mobil yang melaju? Jawaban yang benar adalah D. Energi kimia diubah menjadi energi listrik dan dirubah menjadi energi gerak. Berikut ini data hasil panen jeruk di Desa Sukamaju selama 5 tahun berturut-turut. Rata-rata hasil panen setiap tahun adalah, jadi terdapat data hasil panen dalam ton, dicari adalah rata-rata hasil panen setiap tahun. Kita fokus pada data di sini. Rata-ratanya adalah 10 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 9 ditambah 11, yang ini. Dibagi banyaknya data adalah 5 tahun. Ini hasilnya adalah 48 per 5. Hasil akhirnya adalah 9,6. Jawaban yang benar adalah di B, 9,6 ton. Dipelajari kembali tentang rata-rata baik dari grafik, dari data, maupun bentuk-bentuk pengembangan lainnya. Soal selanjutnya, keliling bangun di atas adalah, bangunnya adalah seperti ini, lingkaran dengan dihilangkan seperempat bagian di sini. Langkah pertama kita cari keliling lingkaran yang ini. Karena adalah 3/4 lingkaran, langsung saja kita masukkan 3/4 dikalikan rumus keliling adalah Pi dikalikan D, maka 3/4 dikalikan 22/7 dikalikan 21. Ini kita coret 3, ini 11, ini 2. Untuk menyederhanakan saja, hasilnya adalah 49,5. Selanjutnya kita cari yang ini, keliling, karena diameternya adalah segini adalah 21, maka setengahnya adalah setengah dari 21, yaitu 10,5. Karena ada dua sisi seperti ini, jadi keliling yang ini adalah 21. 2 kali 10,5. Jadi keliling total bangun di atas adalah 49,5 ditambah 21. Hasilnya adalah 70,5 cm. Jawaban yang benar ada di A, 70,5. Selanjutnya, luas bangun tersebut adalah, hampir mirip dengan soal sebelumnya, namun di sini kita mencari luas. Pertama-tama kita cari dulu luas setengah lingkaran yang besar, kita simbolkan dengan L1. Setengah pi R kuadrat rumusnya ya, karena setengah lingkaran. Kita masukkan setengah 22/7 dikalikan R-nya adalah ini, 7 cm. 7 kali 7. Kita sederhanakan, dicoret 7. 22 dibagi 2 adalah 11. Hasilnya adalah 77. Yang lingkaran besar. Kemudian kita cari juga luas setengah lingkaran yang kecil. Kita simbolkan L2, setengah pi R kuadrat, rumusnya sama. Kita masukkan
setengah 22/7 kali R yang kecil adalah setengah dari 7 ya. Sampai sini ini adalah 3,5 cm, setengahnya dari 7, 3,5. Ini kita sederhanakan 1, ini adalah 2. 22 bagi 2 adalah 11. Hasil akhirnya adalah 19,25. Maka dapat kita cari luas bangun yang diwarna adalah L1 dikurangi dengan L2. Setengah lingkaran yang besar dikurangi setengah lingkaran yang kecil. 77 dikurangi 19,25. Hasilnya adalah 57,75 cm persegi. Jawaban yang tepat ada di D. Perhatikan gambar berikut. Hewan yang mengalami metamorfosis seperti gambar tersebut adalah, perhatikan ini adalah metamorfosis belalang, termasuk dalam metamorfosis tidak sempurna. Manakah jawaban yang masuk dalam metamorfosis tidak sempurna? Kita lihat, lalat masuk dalam metamorfosis sempurna, kemudian nyamuk juga masuk sempurna, dan capung ini metamorfosis tidak sempurna. Kemudian kupu-kupu adalah sempurna, lebah juga demikian sempurna. Jadi jawaban yang dicari yang benar adalah capung, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, selayaknya belalang. Kita lihat definisinya lebih dalam. Metamorfosis sempurna adalah proses pada hewan yang mengalami perubahan perbedaan di setiap fase tubuhnya. Fase metamorfosis sempurna terdiri dari 4 fase, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan dewasa. Keempat fase ini memiliki bentuk yang berbeda. Kuncinya ada di sini, memiliki bentuk yang berbeda pada tiap fasenya. Kemudian metamorfosis tidak sempurna hanya memiliki 3 fase. Fase metamorfosis tidak sempurna adalah telur, nimfa, dan dewasa. Nimfa di sini adalah bentuknya mirip dengan dewasa, namun ukurannya saja yang lebih kecil. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Daur hidup lalat yang benar adalah, ini adalah salah satu contoh metamorfosis yang sempurna, daur hidup lalat. Manakah daur hidup yang tepat? Kita lihat yang A, lalat dewasa, lalat muda, pupa, telur, jelas salah, urutannya tidak sesuai. Kemudian yang B, telur, larva, pupa, lalat dewasa. Ini jawaban yang tepat. Maka jawaban yang tepat adalah B, daur hidup lalat yang benar, telur menjadi larva, kemudian pupa dan lalat dewasa. Masing-masing fasenya dari telur ke larva, ke pupa, ke lalat dewasa memiliki perbedaan bentuk yang sangat signifikan. Itu yang membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ini adalah ilustrasinya dari telur, bentuknya adalah seperti ini, kemudian larva, bentuknya adalah seperti ini, kemudian menjadi pupa atau kepompong dengan bentuk yang berbeda lagi, seperti ini, kemudian menjadi imago atau lalat dewasa, berubah bentuk lagi menjadi seperti ini. Terkait metamorfosis, silahkan didalami, sempurna dan tidak sempurna, contohnya apa saja, dan kemanfaatannya bagi manusia seperti apa. Pada pembelajaran matematika, siswa diminta menemukan sifat-sifat persegi panjang oleh gurunya. Siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar karena pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai bangun datar. Menurut Ausubel, hal tersebut menunjukkan A. Belajar dengan penemuan bermakna, B. Belajar dengan penemuan tidak bermakna, C. Belajar menerima yang bermakna, D. Belajar menerima yang tidak bermakna. Jawaban yang tepat adalah A. Belajar dengan penemuan yang bermakna. Kita ulas. Menurut teori Ausubel tentang belajar bermakna atau meaningful learning, dimensi belajar menurut Ausubel adalah 1. Penerimaan atau penemuan, dan kedua adalah hafalan atau bermakna. Belajar akan menjadi bermakna apabila pembelajar dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Namun bila pembelajar tidak mampu mengaitkan informasi baru dengan konsep yang telah dimiliki, maka kondisi ini dikatakan sebagai belajar hafalan. Itu tadi teori terkait belajar bermakna yang dikemukakan oleh Ausubel.
Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan adalah A. Pusat Promosi ASEAN, B. ASEAN Council of Teachers, C. Pengiriman duta dan konsulat di ASEAN Free Trade Area atau AFTA, atau E. SEATO. Di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, jelas jawaban yang benar adalah ASEAN Council of Teachers atau Perkumpulan Guru se-ASEAN. Kita bahas yang A, Pusat Promosi ASEAN, ini bidang ekonomi. Kemudian pengiriman duta dan konsulat, ini bidang politik. Kemudian ASEAN Free Trade Area, jelas ini adalah ekonomi, perdagangan bebas. Kemudian SEATO adalah Southeast Asia Treaty Organization, ini adalah bidang politik dan keamanan. Didalami kembali terkait kerjasama ASEAN sebagai persiapan seleksi P3K tahap kedua. Hidup hemat merupakan salah satu pengamalan Pancasila yang mempunyai lambang A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Padi dan kapas di kepala banteng, atau E. Bintang emas. Hidup hemat atau tidak boros adalah masuk di pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu dengan lambang padi dan kapas. Kita lihat pengamalan Pancasila sila kelima. Yang pertama adalah adil, kedua keseimbangan hak dan kewajiban, 3. Menghormati hak orang lain, 4. Tidak boros atau hidup hemat, yang kelima menghargai hasil karya orang lain, yang keenam adalah gotong royong, yang ketujuh adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Saat ini sedang memuncak kabar tentang virus corona, sebab sudah banyak masyarakat yang terjangkit virus tersebut. Virus ini timbul pertama kali di Wuhan, Cina pada 31 Desember 2019. Virus corona kini sudah menyerang setidaknya lebih dari 100.000 orang. Dari orang-orang yang sudah terinfeksi virus ini, terdapat lebih dari 3.000 orang yang sudah kehilangan nyawa. Berikut ini adalah kata tidak baku sesuai paragraf tersebut, kecuali A. Nimbul, B. Virus, C. Udah, atau D. Terjangkit. Kata tidak baku kecuali, berarti yang dicari adalah kata baku. Jelas jawabannya adalah D. Nimbul ini harusnya adalah timbul. Kemudian virus harusnya pakai V, virus. Kemudian udah ada di sini harusnya adalah sudah. Jelas sekali. Jawaban adalah D. Terjangkit, sudah sesuai KBBI atau sudah baku. Demikian pembahasan soal prediksi sebagai gambaran dan persiapan seleksi P3K tahap kedua. Tetap semangat, jaga kesehatan, semoga sukses, mendapatkan passing grade dan nilai tertinggi, dan mendapatkan NIP tahun 2021. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.